Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok BS bersama sejumlah pihak lainnya. Penangkapan diduga kuat berkaitan dengan transaksi suap untuk membuluskan perkara sengketa lahan yang sedang bergulir di wilayah tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT karena adanya proses transaksi atau delivery uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Depok. Dikonfirmasi mengenai motif transaksi ini, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan secara tersirat bahwa transaksi haram itu terkait dengan pengurusan sengketa lahan di Depok, Jawa Barat. Diduga pihak swasta yang merasa dirugikan dalam sengketa ini memberikan sejumlah uang kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok berinisial BS. Meski demikian, KPK belum merinci secara jelas kasus tersebut. Ya, pemirsa, KPK menangkap Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam operasi tangkap tangan. Untuk lebih lengkapnya kita akan perbarui informasinya bersama dengan rekan kami Reyhana Meiziah yang akan melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Selamat malam, Rey. Bagaimana kemudian update dari kasus ini? Ya baik, selamat malam pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memang diketahui melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Hakim Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Adapun memang hingga saat ini kami juga masih menunggu terkait dengan konferensi pers yang rencananya akan dilakukan oleh pihak KPK. Direncanakan adalah akan diselenggarakan di malam hari ini. Namun kalau dilihat memang operasi tangkap tangan tersebut adalah terkait dengan pengurusan perkara perdata sengketa lahan yang tengah bergulir di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Hingga saat ini pemirsa memang penyidik juga masih terus mendalami dan juga untuk melihat latar belakang seperti apa sebetulnya dari kasus ini untuk nantinya disebarkan kepada publik. Namun kami juga tadi sempat menanyakan kepada Wakil Ketua KPK di mana juga memang dirinya ini mengungkapkan lembaganya tersebut dilakukan OTT kepada beberapa stakeholder pemirsa, salah satunya adalah di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, dan juga disebutkan bahwasannya kasus ini juga berkaitan dengan dugaan suap yang terjadi. Deputi Penindakan mengungkapkan juga memang pemirsa adanya pemindahan uang dari pihak swasta kemudian juga yang dialihkan kepada pihak dari penegak hukum yang hingga saat ini masih terus didalami apakah sebetulnya ini merupakan suap ataukah ini merupakan bentuk pemerasan terkait dengan sengketa lahan dari kasus tersebut. KPK juga hingga saat ini informasinya tadi kami sempat berbincang dengan jubir dari KPK Budi Prasetyo yang mengungkapkan di mana ada 7 orang yang hingga saat ini juga telah dilakukan operasi tangkap tangan di Depok, Jawa Barat, di mana KPK juga mengungkapkan 3 orang diantaranya ini merupakan pihak dari swasta, dan 4 orang diantaranya yang kami merupakan pihak dari swasta dan juga 3 diantaranya adalah merupakan pihak dari Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Hingga saat ini pemirsa memang kalau kita lihat ada beberapa nama yang sudah tersebar luas di media saat ini yang sudah dipublikasikan, diantaranya adalah pihak-pihak yang terkait ataupun terjaring dengan OTT seperti Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta, kemudian juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan. Di sisi lain juga informasinya pemirsa, dari pihak swasta ini KPK mengamankan sedikitnya ada 3 orang yang terjaring oleh OTT tersebut, di mana 3 orang tersebut adalah merupakan dari PT Karabha Dikdaya yang juga turut diamankan beserta dengan direkturnya. Kalau dilihat latar belakang dari PT Karabha Dikdaya ini merupakan badan usaha dari Kementerian Keuangan yang berfokus terhadap pengelolaan aset. Sampai saat ini juga pemirsa kami juga masih terus menunggu konferensi pers yang akan dilaksanakan dan juga pihak dari KPK sendiri masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif serta akan melakukan ekspos. Kalau dilihat juga ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan oleh KPK seperti adalah sejumlah uang, namun pihaknya juga masih belum merinci hingga saat ini apakah gelar perkara juga akan dilakukan untuk itu, kemudian juga uang tersebut ditujukan oleh siapa dan juga akan diterima oleh siapa. Artinya pemirsa hingga saat ini KPK sendiri memiliki 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang akan ditangkap sesuai dengan KUHP. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio, Tiara. Reyhana Meiziah melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih, Rey. Selamat kembali bertugas.